Akhirnya saya daripada dikira nyebar droplet, akhirnya saya pesennya disedot ya. Mbak, beli magu-magu. Nyebar droplet enggak ngumpulin ya akhirnya. Senang sekali diundang dalam acara BRI After Office. Boleh tepuk tangan dulu dong. Mantap. Jelas ini saya diundang ke sini karena saya ini pengguna BRI setia ya. Jelas banget. Saya ini berasal dari dusun dan jelas karena saya adalah seorang pengguna BRI Simpedes ya. Real ini bener ini. Saya tuh dari awal pakai BRI. Justru ini menunjukkan kalau hanya BRI yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Tipis-tipis masuk dulu ya. Ini boleh diambil ini ya. Kok tiba-tiba ada temanya gimana? Semoga temanya yang umum aja ya. Jangan tiba-tiba polisi tidur gitu kan, agak susah juga saya kan. Coba. Set. Wih, sesuai yang tadi diobrolin, work-life balance. Waduh. Mohon maaf kalau kurang siap boleh ganti nggak ini kalau nggak boleh ya. Aduh, oke siap. Terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu deh. Nama saya Dana dan saya seorang stand up comedian dan saya berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan. Ada yang tahu? Salatiga, deket, lumayan. Saya udah sering stand up, banyak yang nggak tahu juga ya teman-teman ya. Emang sebegitu nggak terkenalnya apa ya? Padahal tadi udah dicoba dinaik-naikin dengan verified loh. Ya ampun ya, nggak apa-apa, nggak terlalu penting juga wilayah saya di mana. Dan ini kalau ya ini sebenarnya saya jujur senang diundang di BRI karena saya sampai nyiapin loh materi. Saya diminta tampil nih 15 menit. Saya siapin 30 menit. Udah siap diundang lagi loh sampai. Tipis-tipis masuk lagi. Aduh, kali-kali ya kan. Aduh. Dan ini tadi work-life balance. Ya ampun, untung saya pernah googling juga work-life balance ya. Kalau enggak kan kaget juga nih. Work-life balance. Work-life balance. Jadi work sama life-nya balance. Kurang lebih saya pernah baca-baca di Google tuh, intinya keseimbangan dalam menjalani hidup ya. Ada kerjanya, porsi kerja dengan porsi refreshingnya itu seimbang gitu. Jadi kira-kira kerja seminggu, libur seminggu gitu. Itu harapan kita tentunya. Itu harapan kita. Tapi tidak bisa begitu dong ya kan. Saya pernah nih, tapi sekarang gara-gara corona, itu akhirnya terwujud. Seminggu ngantor, seminggu di rumah ngapain? Kerja juga, apalagi ya. Sangat balance sekali loh. Tapi ini untuk teman-teman yang kantor saya harap untuk bisa bersyukur. Karena saya waktu April tahun lalu, 2020, itu saya seminggu libur terus. Kerjaan saya kan kerumunan kayak gini ya, gimana mau kerja ya kan? Ya Maret, April, Mei, Juni, saya tuh kadang nggak ngambil kerjaan bukan gara-gara saya nggak ada tawaran ya, tapi tawaran tuh tetap ada. Cuman saya takut kesehatan saya kena. Saya kalau udah nggak sehat, harus bayar uang rumah sakit, gimana mau balance ya? Cuman bayar kerja aja enggak ya kan? Sehingga saya harus jaga terus kesehatan saya gitu. Ini harus work-life balance gitu loh. Tapi jujur emang corona ini yang ngerubah lah segalanya. Saya yang tadinya sempat idealis, nggak mau kerja saya. Saya kerja itu kalau stand up ya harus ada penontonnya kayak gini. Nggak mau saya virtual. Soalnya saya khawatir juga ya, saya sempat tawaran tuh bulan Mei Juni itu ada tawaran tapi Zoom, stand up-nya pakai Zoom. Stand up-nya depan laptop. Saya waktu itu menghibur Asus waktu itu ya. Stand up-nya depan laptop. Kelemahan dari stand up depan laptop lewat Zoom ini adalah kalau ketawa delay. Iya. Saya ini jaringannya agak kurang, saya tampil, ketawanya delay. Saya khawatirnya ini ya,
Saya tampil, ada punchline-nya, saya tungguin, saya kira delay, ternyata emang nggak ketawa ya. Yang kena kan mental saya ya kan. Waduh, kesehatan saya terganggu juga akhirnya ya kan. Akhirnya saya nggak mau tuh, saya idealis, nggak mau mas. Saya bilang manajer saya, Zoom nggak mau juga. Saya, udahlah nanti corona pasti akan berlalu gitu. September, Oktober, saya mulai mikir kok lama juga nih corona ya kan. Desember saya lihat rekening, yuk kerja yuk, boleh yuk, mana? Apa aja lah, bebas lah. Nggak protokol juga nggak apa-apa lah, yuk. Karena mulai kerasa ya, saya bulan Desember tuh mulai cari-cari lowongan kerja loh. BRI apa nih kira-kira ya? Jadi teller apa, jadi mantri BRI, boleh lah. Maksudnya kayak Pak Mantri Kota, boleh lah. Waduh. Kepikiran nyanyi loh saya loh, sampean loh. Dan sekarang corona ini, habitnya adalah pakai masker ya kan. Kemana-mana pakai masker. Harus masker tuh. Sekarang saya terbiasa banget. Pakai masker itu udah kayak pakai helm lah gitu. Pakai helm keluar kota gitu loh maksud saya ya. Jadi kalau pergi nggak pakai masker tuh kayak risih gitu. Tapi saya pernah lupa nih, saya ke warung. Saya jajan ke warung. Terus sampai di warung saya baru ngeh kalau nggak pakai masker ya kan. Saya kaget tuh. Kan saya panik ya kan. Saya tuh dibanding ketularan, saya takut dikira nularin malah. Bener, serius deh, kayak ngeri gitu kalau dikira nularin kan gara-gara dana nih, gitu kan serem ya kan. Jadi saya kaget tuh, orang kalau panik tuh, saya lihat orang-orang pakai masker, saya enggak tuh saya panik kayak, tiba-tiba kayak mau batuk aja tuh gak sih. Tadi waktu pakai masker nggak batuk, begitu maskernya lupa kayak, gitu kayak gitu. Terus kayak mulai, gitu. Dan batuk itu makin ditahan makin gak enak ya kan, gitu ya kan, makin gitu ya kan. Makin ditahan makin gitu, makin nyeleneh gitu, makin didengerin makin nahan banget nih, makin gitu ya kan. Akhirnya saya daripada dikira nyebar droplet, akhirnya saya pesennya disedot ya. Mbak, beli mogu-mogu. Nyebar droplet enggak, ngumpulin ya akhirnya. Saya ini ke Jakarta bolak-balik terus. Gara-gara saya kalau hidupnya di Jakarta kayaknya nggak work-life balance kayaknya. Karena jajannya ya ampun di Jakarta nih. Saya ini 100.000 bisa hidup di kampung tuh ya bisa seminggu bisa loh. Ini kalau di Jakarta nih ya ampun 100.000 tuh ya nongkrong sekali ya kan. Saya pernah kaget beli es teh manis. Es teh manis itu ya es teh manis 8.000 itu saya kaget loh. Es teh manis 8.000 nggak terlalu manis. Itu kalau di kampung saya 8.000, itu airnya segini, gulanya yang segini. Ini hidup work-life balance di Jakarta ini susah loh maksudnya. Mau gimana ya kan, mau balance di Jakarta nih. Tapi saya memang memutuskan akhirnya ya bolak-balik dari kampung ke Jakarta. Kenapa memilih bolak-balik? Karena transportnya dibayari. Kalau enggak tetap enggak balance ya kan. Cuman beberapa waktu terakhir saya lebih milih naik bus. Bus tuh sekarang ada yang pakai first class gitu. Jadi kursinya sendiri, slippery gitu. Tinggal jeheh gitu, kakinya ke supirnya. Enggak dong ya. Mungkin enggak sopan ya. Enggak sopan, itu mah duduk paling depan terus kakinya ke depan gitu. Enggak, bukan. Slippery itu memang kursinya bisa buat tiduran gitu. Nah, cuman kelemahan dari naik bus ini adalah ketika turun, kita akan ditemui oleh ojek-ojek. Langsung dirubung ojek-ojek. Banyak banget ojeknya, udah kayak mau press conference enggak sih? Jadi saya tuh begitu turun dari bus langsung no comment langsung. Waduh. Saking banyaknya itu yang nanya-nanyain, mau kemana mas? Ah, enggak. Gitu sampai kayak gitu langsung kayak. Dan masalahnya yang datang kan orang-orangnya doang ya. Kita nggak tahu motornya kayak apa, ya kan? Saya pernah pilih random, dapatnya motor tua. Motor tuanya nggak ada masalah, joknya empuk, tapi shocknya terlalu empuk. Teman-teman buat yang nggak tahu nih ya, kalau shocknya terlalu empuk itu bisa bikin kita shock juga. Karena kalau joknya terlalu empuk, itu kita kalau kena lubang dikit, itu nyut gitu, tapi terus mantul terus. Itu sepanjang jalan tuh kayak naik odong-odong, tau gak sih? Ini shocknya ini mantul beneran nih, bukan mantap betul ya, bukan. Ini mantul gitu terus. Dan ya, sering nonton naik yang mantul gitu sih kayak Mbak. Ya.
Shocknya mantul-mantul, ya aman. Saya pernah dapat ini helmnya lebih parah. Mungkin di sini ada yang mikir helmnya paling turun sendiri kan. Itu level 1. Helmnya turun sendiri level 1. Ini helmnya burem. Helmnya burem. Saya tuh turun dari bus biasanya jam 3 pagi. Helmnya burem. Kalau saya turunin, ngelihatnya nggak nyaman. Kalau saya buka, udah dingin, ketarik angin gini, tau gak? Helmnya burem. Udah helmnya burem, kacanya ini burem, busanya kanan doang, tau gak? Kayak helm baseball, tau gak sih teman-teman? Helm baseball itu kan busanya kanan doang itu ya. Saya pernah protes sama drivernya ini ya. Pak, ini kok helmnya kok busanya kanan doang, terus bapaknya bilang, ya itu biar teleponnya gampang mas, biar bisa dimasukin gini. Kenapa ada fitur helm seperti ini, saya baru tahu. Kuping saya ini loh nempel plastiknya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah bongkar helm, itu isinya ada klipnya nyengil gini, tahu gak sih? Nempel di kupingnya gini, ya. Aduh. Tapi saya pernah juga ibaratnya, itu kalau turunnya biasanya di terminal biasanya. Kalau turunnya di tengah jalan, bisa kadang beberapa bis bisa turun di tengah jalan, nggak di agennya gitu. Itu yang datang ojek juga, tapi sama motor-motornya. Jadi kayak digerebek geng motor gitu. Terus kayak ampun bang, gitu kayak mau dibegal, tau gak sih kayak. Di sini sebenarnya kan keuntungannya kita bisa memilih motornya kayak apa, ya kan? Kelihatan motornya. Saya pernah nekat, ini ada, waduh, ini 2000 banyak motornya ini, waduh, saya harus memilih terbaik dari yang terbaik ya kan, waduh. Akhirnya saya pilih ATV ya, waduh, roda 4 ini tuh, waduh. Karena emang ini yang paling bagus ya, di antara tadinya ada Mio 2008, ya, Mega Pro Ceper, gitu, ada Vario Tailuk, ya, macam-macam tuh, waduh. Cuman nggak dapat helm. Saya pernah udah nongkrong, udah optimis, begitu jalan kok nggak ditanyain apa-apa ya kan. Jalan aja nggak pakai helm. Jam 3 pagi loh itu loh. Itu ya ingus saya beku sampai. Jam 3 pagi itu ya. Di situ saya langsung merasa bersyukur, kayaknya burem nggak apa-apa sih maksudnya kan. Daripada nggak pakai helm tuh loh maksudnya. Kerja di Jakarta nih kan. Bolak-baliknya dilemanya kayak gitu. Ini adaptasi ya. Di semua lini lah harus terjadi ya. Dan bolehlah ini tipis-tipis work-life balance nih. Untuk bisa work-life balance, ternyata ada gaya hidup yang cocok. Ada namanya minimalism, ya kan? Tapi kalau minimalism kan pakaiannya nggak banyak ya kan? Berarti di lemarinya kan kosong ya. Di lemarinya ini sepi aja gitu. Tapi ya, saya baru ingat nih, teman saya ada minimalism, pakaiannya cuma satu warna aja. Ini kayak mbaknya ini, bajunya warna orange nih. Rasa jeruk ini mbak ya, bukan? Atau mbaknya rasa jeruk ini? Nggak percaya saya. Tiba-tiba mau nyoba, tiba-tiba. Aneh banget. Nanti ya, masih dinego. Bayangin kalau minimalism tiap hari bajunya oranye apa tiap hari kuning doang gitu ya. Dikira dijahilu apa ya? Ingat nggak sih teman-teman dijahilu ada? Bahkan mungkin kan ini kan harus seminimal mungkin ya. Bisa saja dalam satu lemari itu dibanding pakaiannya lebih banyak kapur barus ya. Nah ini intinya lah teman-teman harus terus menjaga kualitas hidupnya. Ya kerja boleh tapi refreshing harus diiringi ya. Semoga ini teman-teman sobat brilian dan sobat apa? Ambiar, bukan? Sobat BRI dan apa? Insan brilian ini jadi pemuda-pemuda yang sukses supaya mendekat ke work-life balance lebih cepat. Amin, amin. Terima kasih dari saya. Selamat sore.